Selamat malam Ibu Rosi Widarawati selaku dosen pengampu teknologi pasca panen kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Pengembangan Teknologi Pasca Panen pada Buah Naga dengan perbedaan karakteristik jaringan dan sel. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cahya Jima Falsi dengan NIM terakhir 013. Kemudian ada Rahmat Putra Anggara dengan NIM 204, Danang Samyaji dengan NIM 152, serta Akhila Faiza Safa dengan NIM 154. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Mas Danang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Yang pertama pendahuluan. Buah naga Hylocareus sp merupakan buah non-klimaterik di mana pemanen buah ini harus dilakukan pada tingkat kematangan yang optimum. Penyimpanan buah naga pada daerah tropis perlu dilakukan penanganan pasca panen dalam menghambat penurunan kualitas produk setelah panen. Pengelolaan pasca panen yang tepat perlu diperhatikan karena penanganan pasca panen buah di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini terlihat dari kerusakan pasca panen sebesar 25-28%. Oleh sebab itu, adanya teknologi pasca panen, terutama pada buah naga, perlu dikembangkan agar dapat sampai ke konsumen dalam kondisi baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknologi pendinginan pasca panen pada buah naga. Teknologi pendinginan pasca panen yang pertama yaitu forced air cooling. Pendinginan ini yaitu pendinginan dengan penghembusan udara dingin dengan suhu paling rendah 0 derajat Celcius. Teknologi pendinginan jenis ini adalah metode yang paling umum digunakan pada buah-buah lainnya termasuk buah naga. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pendinginan teknologi yaitu meliputi kapasitas ruang, jumlah produk, dan kecepatan aliran udara. Metode ini memerlukan waktu kurang dari 1 jam untuk membuat buah didinginkan. Kemudian teknologi yang kedua yaitu vacuum cooling. Prinsip dari teknologi ini yaitu menurunkan suhu pada buah karena proses penguapan yang terjadi pada suhu rendah apabila tekanan udara diturunkan. Penurunan tekanan udara ini diturunkan secara bertahap. Pada tekanan 0,04 cm merkuri, air akan menguap pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga buah menjadi dingin. Waktu yang dibutuhkan pada teknologi pendinginan vacuum cooling yaitu sekitar 20-30 menit. Akan tetapi metode teknologi pendinginan ini tidak cocok untuk usaha tani dalam skala kecil. Baik, untuk teknologi ketiga yaitu teknologi perendaman pada CaCl2. Nah, pemberian berbagai konsentrasi kalsium klorida atau CaCl2 akan berdampak pada mutu dan jumlah buah naga. Nah, konsentrasi 6% CaCl2 terbukti sebagai konsentrasi yang paling efektif karena mampu menghambat proses pematangan dan menjaga mutu buah. Nah, durasinya sendiri yaitu selama 120 menit. Dirasa paling optimal karena mampu mempertahankan mutu buah baik dari tekstur, kandungan vitamin C maupun masa simpan. Nah, serta kuantitas buah atau susut bobot hingga hari yang ke-12 gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu terdapat teknologi pengeringan pada buah naga. Nah, secara umum suhu 40, 50, dan 60 derajat Celcius dan lama pengeringan selama 15, 20, dan 25 jam secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik fisiokimia daging buah naga, kecuali kadar air dan asam tertitrasi total yang hanya dipengaruhi secara nyata oleh suhu pengeringan. Nah, penurunan kadar air ini menyebabkan penurunan aktivitas air dan rendemen secara tekstur dan perbedaan warna antara daging buah naga kering dan
daging buah naga yang segar. Berdasarkan kadar air dan aktivitas air di dalam daging buah naga merah kering, suhu pengeringan 60 derajat Celcius dan lama pengeringan selama 20 jam dianggap paling terbaik karena efektif dalam mencegah kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme pembusuk. Oke, mungkin dari beberapa materi yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan. Ya, ini kesimpulan dari materi tersebut ialah karakteristik jaringan dan sel buah akan terpengaruh dengan adanya bantuan dari teknologi pasca panen. Dari teknologi pasca panen tersebut ada beberapa metode, salah satunya diantaranya yaitu metode pendinginan forced air cooling dan vacuum cooling yang dapat digunakan untuk menghilangkan panas lapangan dari produk segar. Kemudian ada teknologi perendaman kalsium dengan klorida CaCl2 yang akan berdampak pada mutu dan kuantitas buah naga, dan serta berdasarkan kadar air dan aktivitas air dalam daging buah naga, suhu pengeringan 60 derajat Celcius dengan lama pengeringan 20 jam merupakan kondisi terbaik dalam mencegah kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Oke, mungkin berikut telah sekian atas penyampaian dari kelompok kami. Jika dirasa ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.